Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 1 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar dengan rajin menyelidiki kitab suci untuk meneguhkan kebenaran dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 1 Desember tahun 2025 berjudul Selidiki Kitab Suci untuk Meneguhkan Kebenaran. Ayat ini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tuhan tidak akan menuntun pikiran saat ini untuk mengesampingkan kebenaran yang telah digerakkan Roh Kudus atas hamba-hambanya di masa lalu untuk diberitakan. Banyak orang akan dengan jujur mencari terang dalam firman sebagaimana mereka di masa lalu telah mencarinya, dan mereka melihat terang di dalam firman. Namun, mereka tidak melewatkan kesempatan dalam pengalaman mereka ketika pekabaran-pekabaran peringatan ini pertama kali diberitakan. Karena tidak memiliki pengalaman ini, beberapa orang tidak menghargai nilai kebenaran yang telah menjadi tanda jalan bagi kita dan yang telah menjadikan kita umat yang istimewa. Mereka tidak menerapkan kitab suci dengan benar, sehingga mereka merumuskan teori-teori yang tidak benar. Memang benar bahwa mereka mengutip banyak sekali kitab suci dan mengajarkan banyak hal yang benar, tetapi kebenaran begitu bercampur dengan kesalahan, sehingga mengarah pada kesimpulan yang salah. Setan sedang bekerja agar sejarah bangsa Yahudi terulang kembali dalam pengalaman mereka yang mengaku percaya pada kebenaran masa kini. Orang-orang Yahudi memiliki kitab suci Perjanjian Lama dan menganggap diri mereka mahir dengan itu. Namun, mereka membuat kesalahan besar, membuat nubuat yang merujuk pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya dalam kemuliaan di awan-awan di langit. Mereka anggap merujuk pada kedatangannya yang pertama, karena Dia tidak datang sesuai dengan harapan mereka. Mereka berpaling darinya. Setan yang sama sedang bekerja untuk merusak iman umat Allah saat ini. Ada orang-orang yang siap untuk mengikut setiap gagasan baru. Nubuat-nubuat Daniel dan kitab Wahyu disalahartikan. Pekabaran-pekabaran ini yang diterima dan ditindaklanjuti sedang melakukan tugasnya untuk mempersiapkan suatu umat untuk berdiri di hari besar Allah. Jika kita menyelidiki kitab suci untuk meneguhkan kebenaran yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya bagi dunia, kita akan didapati sedang mewartakan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Memang benar, masih ada nubuat-nubuat yang belum digenapi. Namun, pekerjaan yang sangat keliru telah dilakukan berulang kali dan akan terus dilakukan oleh mereka yang berusaha menemukan terang baru dalam nubuat-nubuat tersebut, dan yang mulai dengan berpaling dari terang yang telah Allah berikan. Pekabaran-pekabaran Wahyu 14 adalah pekabaran-pekabaran yang akan menguji dunia. Pekabaran-pekabaran itu adalah Injil yang kekal dan harus dikumandangkan di mana-mana. Dikutip dari manuskrip 32 tahun 1896. Terima kasih atas renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari materi renungan pagi beberapa hari sebelumnya, dan fokus dari manuskrip 32 tahun 1896 ini adalah amaran untuk tidak menetapkan waktu tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada seorang yang bernama John Bell yang menetapkan waktu untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku kedua, halaman 113 paragraf 1. Orang-orang yang kepadanya ia sampaikan pandangannya, mendengarkannya dengan penuh semangat, dan beberapa menganggap dia, yaitu John Bell, terinspirasi. Ia, yaitu John Bell, membuat bagan dan bernalar dari kitab suci untuk menunjukkan bahwa Tuhan akan datang pada tanggal tertentu di tahun 1894. Bagi banyak orang, penalarannya tampak tanpa cacat. Mereka menceritakan tentang nasihat-nasihatnya yang penuh kuasa di kamarnya. Pemandangan-pemandangan yang sangat indah tersaji di hadapannya. Namun, apa sumber inspirasinya? Morfin yang diberikan kepadanya untuk meredakan rasa sakitnya. Inilah kondisi John Bell. Oleh karena itu, Nyonya White perlu mengeluarkan pernyataan agar umat-umat tidak terjerumus kepada penetapan waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, sebab banyak yang salah mengaplikasikan firman Tuhan. Contoh dalam renungan hari ini adalah orang-orang Yahudi. Dikatakan dalam Christ Triumphant halaman 342 paragraf 3. Setan sedang bekerja agar sejarah bangsa Yahudi terulang kembali dalam pengalaman mereka yang mengaku percaya pada kebenaran masa kini. Orang-orang Yahudi memiliki kitab suci Perjanjian Lama dan menganggap diri mereka mahir dengan itu. Namun mereka membuat kesalahan besar. Nubuat-nubuat yang merujuk pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya dalam kemuliaan di awan-awan di langit, mereka anggap merujuk pada kedatangannya yang pertama. Karena dia tidak datang sesuai dengan harapan mereka, mereka berpaling darinya. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan kepada kita semua dalam Fundamentals of Christian Education, halaman 335 paragraf 1. Kita bukanlah golongan yang menentukan periode waktu yang tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Beberapa orang telah menetapkan suatu waktu, dan ketika itu telah berlalu, roh mereka yang lancang tidak menerima teguran, tetapi mereka telah menetapkan waktu yang lain dan lain lagi. Sebab waktu bukan dalam kuasa kita. Waktu adalah milik Tuhan. The Review and Herald tanggal 22 Maret tahun 1892 paragraf 10 berkata, waktu dan musim telah Allah tetapkan dengan kuasanya sendiri. Dan mengapa Allah tidak memberi kita pengetahuan ini? Karena kita tidak akan memanfaatkannya dengan benar jika Dia melakukannya. Inilah sebabnya bukan bagian kita untuk menetapkan waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam Last Day Events halaman 35 paragraf 3. Di sana saya menyatakan di depan umum bahwa Tuhan telah berkenan menunjukkan kepada saya bahwa tidak akan ada waktu yang pasti dalam pesan yang diberikan Allah sejak tahun 1844. Artinya, tidak ada lagi waktu nubuatan setelah tahun 1844. Tetapi sedihnya masih ada orang-orang dalam gereja yang berupaya menetapkan waktu atau menghitung-hitung waktu dan masa agar mengetahui kapan Yesus datang. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 342 paragraf 5. Memang benar masih ada nubuat-nubuat yang belum digenapi, namun pekerjaan yang sangat keliru telah dilakukan berulang kali dan akan terus dilakukan oleh mereka yang berusaha menemukan terang baru dalam nubuat-nubuat tersebut dan yang mulai dengan berpaling dari terang yang telah Allah berikan. Dan salah satunya adalah tentang undang-undang hari Minggu. Memang undang-undang hari Minggu belum digenapi. Namun banyak orang yang membuat spekulasi tentang kapan akan terjadi. Allah tidak meminta kita menentukan waktu kapan hal tersebut akan terjadi.
Lalu apa yang kita perlukan? Christ Object Lessons halaman 69 paragraf 1 berkata, Kristus menanti dengan penuh kerinduan akan manifestasi dirinya di dalam jemaatnya. Ketika karakter Kristus telah tereproduksi sempurna dalam diri umatnya, maka dia akan datang untuk mengklaim mereka sebagai miliknya. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus tidak tunggu kita semua jadi ahli nubuatan dulu, baru Yesus datang. Yesus tidak tunggu kita semua tinggal di desa dulu, baru dia datang. Oh tidak. Yang Yesus tunggu adalah, adakah hidup Yesus menggantikan hidup kita? Adakah karakter Kristus telah terbentuk dalam hidup kita? Sebab hanya mereka yang memiliki karakter Kristus, yaitu jubah kebenarannya yang layak mewarisi kerajaan sorga. Hanya ketika karakter Kristus telah terwujud dengan sempurna dalam diri umat-umatnya, maka Yesus datang untuk menjemput miliknya. Karenanya, selidiki firman Allah dengan benar, agar tidak terjerumus ke dalam prinsip dan atau konsep yang salah. Inilah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan, yaitu belajarlah untuk menunjukkan dirimu layak di hadapan Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali, agar masing-masing kami menyelidiki firman-Mu dengan benar, agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang diajarkan oleh banyak orang dalam menetapkan waktu kapan Yesus datang. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka kami dapat menerima pengajaran yang benar, sebab Yesuslah guru kami yang kompeten. Serta terlebih lagi, hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka Yesus dapat memanifestasikan dirinya dalam diri kami. Karakter Kristus akan tereproduksi sempurna dalam diri kami, maka dia akan segera datang untuk mengklaim kami sebagai miliknya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.